Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah anni aula bidzalik. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah kalau ente benar-benar ketemu sama aneh, maka bahagia itu akan lebih daripada itu. Kalau ente bisa benar-benar ketemu sama aneh, maka ketahannya nafsu ente akan lebih daripada itu, kata Nabi Muhammad SAW. Barusan kita dikasih sama Allah, tahu? Dikasih sama Nabi Muhammad SAW, itu rasa padahal kita kagak paham. Bacaan Quran artinya kita kagak tahu kecuali sedikit, akan tetapi rasanya hati itu kayak disiram sama Nabi Muhammad SAW. Wa tarawna anni gari, kemudian habis ini baca sejarah hidup saya tersebut, itu melihat kok kayaknya Rasul dekat banget ya sama kita, merasain kita hadirnya Nabi Muhammad, kok rasanya Rasulullah SAW ada lebih dekat daripada itu, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau itu benar-benar dalam keadaan sendirian, pengen ketemu sama aneh, menikmati, membaca sejarah hidupnya aneh, kayak lagi berjamaah, dekat banget itu ketemu sama aneh, kata Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih begitu mafhumnya, kurang lebih pahamnya begitu. Mudah-mudahan majelis ini bikin kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ini yang ditanamkan, yang dimasukkan Amir Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya tentang bagaimana beliau begitu meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Langkah syibaran ba'da syibar, sejengkal demi sejengkal hidupnya Syekh Ahmad niru Rasulullah SAW, semuanya. Bahkan Syekh Ahmad menjadi wali tertinggi karena tidak ada satu wali pun yang sempurna di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, khuluqan wa khalqan, sesempurnanya beliau radhiyallahu ta'ala. Dalam sejarah ubannya Rasulullah kagak nyampe 20, ubannya Syekh Ahmad kagak nyampe 20. Abu Yahya pernah mengatakan 17, kata Abu Yahya sama persis. Jadi semuanya persis. Kenapa? Biar murid-muridnya ketika melihat Syekh Ahmad kayak melihat Rasulullah SAW. Ketika mencintai Syekh Ahmad langsung dibawa cinta sama Rasulullah SAW dan dekat langsung ketemu sama Rasulullah. Beruntung banget orang-orang yang hidup ya di zaman Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dengan menyaksikan beliau tuh dituntutnya cepat banget sama Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah SAW. Sebentar nyampe. Ada yang baru seminggu udah ketemu sama Nabi Muhammad SAW, ada yang baru, dan kalau udah ketemu sahabat tuh sejarahnya terus ketemu, nggak berhenti. Karena setelah ketemu sama Rasulullah SAW fana dunianya, fana, nggak ada lagi yang menarik, semuanya terasa hambar, udah hambar. Cuma ngejalanin takdir doang kayaknya hidup. Mungkin beliau guru-guru kita yang udah akrab sama Rasulullah SAW kayak Sidina Al-Walid, Abu Yahya Al-Ja'far bin Al-Baharun, cuma ngejalanin takdir doang. Padahal nikmati ketika beliau sendirian bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rezeki itu, madad itu dikasih sama Syekh Ahmad kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, di dalam Tijani kita ini sama Syekh Ahmad radhiyallahu anhu dari segala sudut dipaksa sama Syekh Ahmad buat melakukan sesuatu yang bisa menghantarkan kita kepada derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus nggak bisa dari ini, nggak bisa dari ini, terus sama Syekh Ahmad kita dipaksa. Cuman kitanya kadang-kadang maksa ngebelakangin. Dengan kita maksiat lebih banyak daripada ibadah. Mungkinnya dulu kalau di zaman Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, di antara pernah ada seorang pengen talqin. Kemudian dia bilang, tapi saya belum bisa sholat tahajud ya Sidina Syekh. Saya belum bisa bangun malam. Kata Syekh Ahmad, bangun meskipun 2 rakaat. Ente paksain bangun meskipun cuma 2 rakaat, masa kagak bisa? Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nggak bisa ya Syekh, kalau udah subuh baru bisa bangun. Kan kita begitu kira-kira ya. Antum enggak kali ya? Ada yang masih muda begitu ya. Masih kadang-kadang ilingnya tuh masih kadang-kadang. Ternyata di situ ada rahasia. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita ini orang Tareqa tuh harus menjadi zakirin Allah katsiran wa zakirat. Harus menjadi ahliyah dan zikir. Kata Abu ya, orang kalau sudah zakirin Allah katsiran wa zakirat, orang yang sudah menjadi ahliyah dan zikir, diamnya dihitung zikir.
Orang tuh kalau sudah ahli ahli zikir, diamnya dihitung. Karena diamnya dia aja ngikutin gimana Rasulullah SAW. Terus aja. Gimana yang benar nih kalau begini? Gimana yang benar nih? Diilingin terus, diingetin terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memang alhamdulillah beliau pernah menjelaskan dengan kita talqin udah dicatat kita berzikir terus. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ternyata di satu syarat tahajud ini aja, di satu syarat tahajud Rasulullah SAW pernah bersabda, tapi ini bukan syarat wajib sebetulnya, karena nggak disampaikan sama guru-guru ini. Cuman di zaman Syekh Ahmad begitu. Mungkinnya murid-murid Syekh Ahmad sebentaran langsung ketemu, langsung futuh, langsung usul. Kalau kita kan lama begitu ya. Karena syaratnya kita udah sedikit-sedikit kita pangkas. Sedikit-sedikit syarat kita pangkas. Kalau tahajud jadi syarat, antum waktu talqin jadi apa kagak? Belum tentu kan ya. Kalau berhenti ngerokok jadi syarat, antum jadi talqin apa kagak? Belum tentu kan ya. Padahal begini. Sebelum hadis yang tadi kita selesaikan, Imam Hasanul Basri pernah berkata, adrakna kauman ketika Imam Hasanul Basri. Ini nggak lama insya Allah. Ya nggak lama, biar makan kita habis berkah dengan makanan kita. Mungkin kita mudah-mudahan tambah dekat dengan Allah. Amin. Kata Haji Anwar bilang aja nggak beli bahan gue. Benar sih sebetulnya. Tapi emang rasanya udah lemes ya. Udah lemas gitu, udah pengen ngapa-ngapain, makan aja makan. Disuruh kita tuh habis berdaharan tuh rasanya ya Allah, menasehatin orang apa orang udah habis asyik sama Rasulullah SAW. Mungkin antum lebih merasakan asyiknya daripada aneh buat apa yang bisa anda sampaikan begitu. Kemudian akhirnya Hasanul Basri mengatakan kepada murid-muridnya, adrakna kaum. Imam Hasanul Basri ini tabi'in, tapi beliau muridnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sahabat tidak adrakna kauman, ya. Kamu ala sa'atihim asfaqu. Mereka itu ya, sahabat kata Imam Hasan al-Basri, ala sa'atihim au ala anfasihim asfaqu. Ya. Minkum ila dananirikum wa darahimikum. Aku mendapati kaum yang mana mereka itu terhadap nafas mereka, terhadap nafas, setiap nafasnya itu mereka lebih sayang terhadap nafas mereka, lebih cinta terhadap nafas mereka tersebut, ya, ketimbang kecintaan kalian terhadap dinar dan dirham kalian. Kita kan cinta sama dinar dan dirham begitu ya. Jangan belagak geleng ya. Gak dikasih beneran sama Allah, modal. Makom kita masih begitu. Makom kita masih begitu ya. Maksudnya apa? Kama la tarda, sebagaimana engkau tidak ridha, ya, an tukhrija dananirikum wa darahimikum illa bima ya'udu alaikum naf'a. Sebagaimana kalian tidak ridha kalau uang kalian itu keluar kecuali ya kepada sesuatu yang kembali manfaatnya untuk kalian. Kita kan begitu ya. Baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Contoh manfaat dunia, kita membeli barang pakai uang, kita bayar dapat barang. Itu manfaat dunia. Mau nggak kita beli, bayar, kagak dapat barang? Mau apa kagak? Kan kagak ya. Contoh kita beramal, ya ada pengajian begini, kita nyumbang apaan, itu kita mengeluarkan uang kita mendapat manfaat akhirat. Walal akhiratu khairun laka minad dunya. Sebagaimana kalian manusia, kata Imam Hasan al-Basri, nggak mau rugi, nggak mau keluar dinar dirham, nggak mau keluar rupiah kecuali yang ada manfaatnya, yang ada manfaat. Mau nggak kita ngeluarin duit yang kagak ada manfaatnya? Mau apa enggak kira-kira? Nggak ada manfaat dunia, nggak ada manfaat akhirat. Antum mau nggak kira-kira? Keluar duit, ya, pahala kagak dapat, dunia kagak dapat. Mau nggak antum? Nggak mau ya. Manfaat dunia nggak dapat, nggak ada pakaian, nggak ada yang manfaatnya. Nggak mau kan? Tapi beli rokok nggak tuh? Nggak mau. Rokok akhirat ada manfaatnya nggak? Dunia? Nggak ada. Ngerokok sehat gitu?
Dapat 5 tahun. Kalau kita orang bertanya mas, dapat asap. Beli asap aja. Berarti. Nah, wa kamu la yarda ay yukhrija sa'ah ay anfasahum illa bima ya'udu alaihi nafs. Dan mereka para sahabat Rasulullah SAW tidak ridha nafasnya mereka tasarrufkan, nafasnya mereka gunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Nggak ridha. Itu kerja cari nafkah, ada manfaatnya nggak? Manfaat dunia. Tapi kalau hasilnya itu buat maksiat, manfaat apa bukan tuh? Bukan. Perlu dipertanyakan niat dari nafkahnya. Kita datang ke tempat ini, manfaat apa kagak? Manfaat dunia apa akhirat? Dua-duanya. Nah, ini bukan manfaat ini. Ada yang pulang dari sini lapar? Nggak ada. Pulang dari bioskop lapar? Lupa. Sebagaimana nggak ridho uang itu keluar kecuali ada manfaatnya, sahabat nafasnya nggak mau. Karena Rasul bersabda, la yatahassar ahlul jannah illa an sa'atin la yadhkurullah ta'ala fiha. Orang surga nggak menyesali sesuatu apapun kecuali nafasnya, umurnya di dunia yang di dalam umur tersebut dia tidak berpikir kepada Allah, tidak ada isi Allah di situ. Jadi kita penting bertariga, sangat penting bertariga. Nah, di antara syarat di dalam tariga di zaman sahabat salat tahajud nih. Di dalam salat tahajud, ida istaiqadha rajul kata Nabi SAW. Kalau orang laki bangun di malam hari. Di malam wa aiqadha ahlahu. Kemudian dia kebangunin bininya. Kita bangun tidur malam, kita ngebangunin istri kita. Wa sallaya rak'atain. Wa sallaya, kemudian suami ini dan istri salat berjamaah 2 rakaat. 2 rakaat kata Rasulullah SAW. 2 rakaat salat tahajud, habis itu tidur lagi, kagak ngapain-ngapain. Cuma 2 rakaat, kutiba, maka keduanya amal Allah dicatat minadz dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Termasuk yang kayak tadi Abu ya bilang, ahliyah berzikir. Termasuk orang yang banyak berzikir, yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nafasnya dicatat berzikir kepada Allah Subhanahu. Kalau kita mau memahami ini, berarti orang yang malamnya salat tahajud, besoknya itu dicatat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih belum berani untuk talqin, biar catatan kita zikir terus, amalin ini dulu dah. Paling kagak. Lebih berat ya udah talqin. Kalau lebih berat kita talqin biar kita selamat. Biar kita selamat. Ikhwafillah, kemarin Anda udah habis nyampein ya, kalau kematian itu pintu surga atau pintu neraka. Kematian pintu udah selesai. Mudah-mudahan ini melalui manfaatnya. Bilang sebentar malah lama ya. Sedikit pekiling. Ya ramai sekarang di status siapa orang yang besok di hari Jumat mengatakan Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Nah itu dalilnya di kitab ini. Di kitab Kanzunajah Usulul. Ada juga kitab lain yang menerangkan itu. Di sini dijelaskan siapa orang yang di hari Jumat terakhir bulan Rajab. ومن فوائد الشيخ علي الأجهري رحمة الله عليه كما في ترجمته في خلاصة الأثر أن من قرأ في آخر جمعة من رجب والخطيب على المنبر. Kalau Abu Ya bilangnya khatib duduk di antara 2 khutbah. Siapa orang yang membaca di hari Jumat terakhir bulan Rajab, khatib sedang duduk di antara 2 khutbah, Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah khamsan wa salasina marrah, 35 kali, la tanqati'u ad-darahim,
min yadihi tilka sanah, maka kantongnya kagak bakalan kosong setahun. La tanqati, enggak bakalan putus ad-darahim, mata uang dari kepemilikan dia selama 1 tahun, enggak bakalan bokeh begitu. Wah, ini dari dulu enggak bokeh, biar tambah. Nah, ini dalilnya di sini. Dan juga di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Yang mana di malam nisfu Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban menentukan tentang kita ini di Ramadan makbul atau mardud. Makbul atau mardud. Dan di bulan Ramadan kalau kita mardud, berarti tahun itu tahun mardud buat kita. Gak ada yang bukan mardud. Maksudnya orang kalau di bulan Ramadan gak dapat ampunan Allah, meninggalnya di tahun itu suul khatimah kalau dia meninggal. Nah, itu berawal dari malam nisfu Sya'ban. Di sini disebutkan innallaha yaghfir li jami'il muslimina fi tilkal lailah. Di malam nisfu Sya'ban itu orang semua diampuni oleh Allah, orang Islam. Semua orang Islam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali nikahin, kecuali bagi dukun, atau sahir, tukang sihir, atau musyahin, atau orang yang musuhan, orang yang bermusuh. Kalau dukun kagak mungkin dah, nggak ada potongan ya kita. Nah kalau musuhan kan bisa jadi kita diadu domba sama setan. Nah memang Rasulullah SAW kalau beliau tahu orang benci sama beliau yang tanzil anhu. Rasulullah nggak mau ketemu sama dia. Dan Sayyidina Umar juga kasih nasihat kepada ashabnya, kepada murid-muridnya, tanzil adwa. Karena kalau kita ketemu sama orang yang benci sama kita, asarnya itu akan buruk setelah itu. Hati kita akan mampus, terpahat hal yang tidak terkesan baik, mengganggu ibadah kita. Nah, makanya Rasulullah SAW menghindar dari Abu Jahal, dari Abu Lahab, itu menghindar, nggak mau ketemu, karena tahu itu orang benci sama Nabi Muhammad Sallallahu. Tapi jangan hati kita juga benci sama dia. Cukup kita menghindar aja untuk kemaslahatan biar kagak bikin dosa, begitu. Ikhwan nyakitin kita, atau ikhwan benci sama kita karena salah paham. Biasanya kadang urusan bisnis bikin salah paham. Udah kita beresin urusannya, habis itu tazil, hindarin biar tidak terjadi ya adu domba setan. Biar gak jadi musuhin. Tapi kita jangan musuhin dia. Ambil itu, bak itu tazilhu hubban fihi. Menjauh dari dia karena cinta sama dia. Kita menjauh dari dia karena kita cinta sama dia, bukan karena benci. Karena kalau kita ketemu, kalau di hatinya ada kebencian kepada kita, maka ketemu itu asarnya tidak baik. Ketemu itu asarnya akan tidak baik. Musyahin. Nah, musyahin ini orang yang masih musuhan, nggak mau apa-apa. Makanya tadi malam Syarif Ali mengatakan di bulan Rajab ini amal yang pertama patut kita untuk lakukan adalah memaafkan. Memaafkan, baru habis itu minta maaf. Minta maaf kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Biar kita ini masuk ke dalam bulan Ramadan udah siap. Udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mudmin khamar, atau pecandu narkoba. Atau orang yang masih suka mabuk-mabukan. Au aqul liwalidih, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang di dalam satu hadis. Adapun ada rangkuman daripada ulama dari banyak hadis. Perlu diterusin apa enggak? Ini udah pada tahu ya? Di sini disebutkan waqad ijtama'a min riwayat annal mahjubina lil maghfirah war rahmah. Ya, dari riwayat-riwayat hadis yang lain dikumpulkan poinnya bahwa orang-orang yang terhijab daripada ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban ya musyrik, tambahannya adalah musyrik yang menyekutukan Allah. Kemudian waqatil nafas, orang yang bunuh diri. Waqatil rahim, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Memutuskan tali persaudaraan. Nah, kita minta maaf begitu ya. Wa musbirul izar, dan orang yang suka pakai sarung ya di bawah mata kaki. Pakai sarung di bawah mata kaki itu hukum asalnya makruh. Hukum asalnya, atau pakai gamis di bawah mata kaki. Rasulullah SAW kalau pakai gamis, ahabul libas ya. Rasulullah SAW pakaiannya paling beliau senang. Rasulullah paling senang pakaian gamis seperti ini pakai. Nah, ada itu pakaian yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan gamis Rasulullah SAW di atas mata kaki. Ada juga bahkan gamis Rasulullah SAW yang memang
sebetis. Jadi orang-orang yang antum bilang cingkrang itu juga sunnah sebetulnya. Itu juga sunnah, akan tetapi pakai sirwal di dalamnya biar kalau sujud dengkulnya kagak kelihatan. Karena kalau cuma pakai gamis yang cingkrang segini, Rasulullah juga ada dalam riwayat gamisnya yang sebetis memang. Rasulullah ada juga gamisnya yang sebetis. Nah, kalau Rasulullah SAW pakai itu, Rasulullah pakai sirwal. Pakai sirwal itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Innal malaikat tastaghfir lil musalli bisarawil. Malaikat istighfar buat orang yang salat pakai sirwal. Kenapa? Apalagi orang yang masih diuji dengan rokok. Kenapa? Kemungkinan kainnya bolong. Betul enggak kira-kira? Kalau kainnya bolong, dalamnya kagak pakai celana, salatnya batal apa batal? Batal atuh, bro. Kalau deh tadi malam bahasanya agak kasar, anak ingat, aneh suka begitu, suka apa ya, kebablasan, maklum deh. Nggak lulus. Belum selesai dididik karena guru udah ditinggal. Ya, kemudian akan tetapi hukum asalnya makruh bisa menjadi haram. Kita pakai gamis di bawah mata kaki, ya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau kita terpaksa mukrah, kenapa? Karena memang dapatnya gamis begitu, gitu kan? Kalau dipendekin malah nggak pantas. Kadang-kadang gamis kalau yang udah setelan begitu kita pendekin, kagak enak dilihatnya. Kan Rasulullah, Allah yuhibbul jamal. Allah seneng yang indah gitu. Mungkinnya ada wali yang kalau mau sholat itu ngacaknya sampai setengah jam ada. Ngacak, bajunya dilihat, dia miring, kayak lebih kayak mau ketemu pengantin baru. Kenapa? Mau ketemu Allah, sang kekasih, sebaik-baiknya kekasih, yang nggak pernah berkhianat, nggak pernah kurang cintanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita itu ngelewatinnya, isbalnya, ngelewatin dari mata kakinya karena sombong, baru haram. Baru haram. Kalau karena sombong, baru haram. Tapi kalau karena kita dapatnya begitu, ya makruh aja. Kemudian makruh itu adalah perkara yang kalau kita kerjakan kagak dosa. Kalau tinggalkan dapat pahala. Wah, berarti kita ngerokok nggak dosa, Bin. Siapa mengharamkan? Yakinlah cepat atau lambat antum bakalan bercerai dengannya. Amin. Yakinin itu. Antum mau cerai sama udut apa sama siapa? Nggak ada. Cuma mati ngerokok nggak ada. Ya, yakinlah. Masukkan itu dong ke dalam doa. Mau nggak doa? Biar rokok berhenti. Mau nggak? Doa aja istighfar dulu. Kita baca Fatihah ya. Biar Allah kasih kekuatan yang rokok biar bisa dikasih berhenti sama Allah. Amin. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, mau ya? Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu wa ila hadratin Sidi Syekh Ali Harazim radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Antum ikhlas kan barusan bacanya? Barusan niat biar antum berhenti ngerokok loh. Ikhlas kan bacanya barusan? Beneran ikhlas? Berarti pengen berhenti? Beneran pengen berhenti? Ada yang mau rokok nggak? Hah? Di motornya ada? Kalau ada, kalau antum beneran ikhlas barusan doa, antum buang. Ya Allah, ini untuk pembuktian saya ini benar-benar berdoa tadi. Biar dikasih kekuatan. Mau nggak? Benar. Ya Rabbi saja. Banyak loh ini yang benar Allah kasih kekuatan. Yang udah berhenti aja tanyakan. Ustaz Mustafa, sama muka dia tuh. Allah kasih kekuatan. Bener nggak? Begitu aja kan? Kalau udah Allah mau, tapi berdoa, minta sama Allah, di hati keinginan, dikasih pokoknya.
berzina tapi belum bertobat. Kalau ada yang pernah berzina, mudah-mudahan enggak ada. Kemudian wasyarib, peminum, wafatat, inaman, orang yang suka ngadu domba orang. Orang ngadu domba orang itu nggak harus dusta. Kenapa kok ada dusta, ada adu domba? Adu domba nggak harus dusta. Dia ngobrol sama ini, dia ngorek tentang fulan, habis itu cerita ini tentang fulan, dia ngorek ke sono, kata fulan itu begini, padahal dia yang ngorek. Itu namanya nama biar kerok. Jangan bertahan, agak beda aja sih. Musawir, tukang bikin patung, tukang bikin lukisan. Yang patung dan lukisannya itu menyerupai makhluk hidup yang sempurna. Bikin lukisan sempurna gitu ya. Dari kepala sampai kaki, nggak boleh. Wa mudrib fil tijarah. Mudrib fil tijarah ini orang yang dusta di dalam berdagang, timbangannya di dulu wa mubtadi dan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu adalah ya, kita kalau yang dikatakan bid'ah itu merubah hukum yang dianjurkan baik menurut agama kita bilang buruk, itu namanya bid'ah, itu namanya mubtadi. Sekarang kira-kira baca tahlil itu baik nggak menurut agama? Innallaha amarakum bil adli wal ihsan. Semua kebaikan menurut agama itu perintah Allah. Sedangkan tahlil isinya la ilaha illallah, salawat, tasbih, baca yasin, Al-Quran, dilarang. Itulah yang mubtadi sebetulnya. Merubah hukum, ini haram. Masa baca yasin haram? Itu merubah hukum apa enggak? Kita enggak bilang sunnah loh, tahlil sunnah. Ada enggak ahli sunnah yang mengatakan tahlil itu sunnah? Enggak, tahlil itu adat. Orang adanya cuma di Indonesia doang. Adat, tapi adat buat orang Indonesia yang menjadi ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau katanya Buya Maliki itu adatnya umat Nabi Muhammad SAW. Maulid, tahlil itu adatnya umat Nabi Muhammad SAW, bukan adat satu daerah sebetulnya. Karena isinya semuanya diajarkan sama Rasulullah. Jadi jangan salah. Kalau di sini, oh malam nisfu Sya'ban, ahli bid'ah, kagak dapat ampunan, berarti kagak usah maulid. Nah, antum jadi bid'ah gara-gara itu. Rasulullah maulid tapi kagak maulid. Benar. Ulid fihi, puasa Rasulullah di hari Senin karena aku lahir hari Senin. Maulid bukan itu namanya. Jangan hasut demik. Maulid itu yang kagak boleh ya kalau mukhalifun li syari', kalau berlawanan dengan syariat. Tahlil nggak boleh kalau berlawanan dengan syariat. Contoh umpamanya maulid laki sama perempuan campur, laki sama perempuan, syariat membolehkan nggak itu? Ridha nggak Rasulullah SAW begitu? Baca salawat duet laki sama perempuan bareng, itu baru syariat tidak mengizinkan. Bukan kita, syariat yang tidak mengizinkan. Ini baru ada kesalahan di dalam maulid. Ada kesalahan. Itu dia tapi yang salah, bukan majelis maulidnya. Kalau ijma'nya secara global, majelis maulid, majelis Muhammad, a'zamul majalis, paling istimewanya majelis. Kenapa? Karena di situ hadir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rafidi dan Rafidi, siapa itu Rafidi? Rafidi alladzi fi qalbihi sya'na as-sahabah radhiyallahu anhum, orang yang di dalam hatinya ada kebencian buat kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad. Jangan kita akhirnya dengan belajar sejarah kita berpihak kepada sahabat. Jangan berpihak kepada satu sahabat. Sama jangan berpihak kepada wali yang manapun.
Cukup kita pegang Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, kemudian wali yang lain sama semua di mata kita. Paham maksudnya ya? Karena kalau kita nyakitin wali yang manapun, kita membanding-bandingkan, bukan sama dulu kita, bandingkan wali yang lain nih, itu nyakitin Syekh Ahmad juga. Karena membandingkan itu, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nggak boleh kita meletakkan wali di bawah. Begitu ya? Faman takhallaqa bi syai'in min hadhihi ad-dunub fatahul fawz bil ghufran fi lailatin nisfi min Sya'ban. Siapa orang yang masih memakai akhlak di atas ini, salah satu akhlak di atas ini, maka di malam nisfu Sya'ban dia enggak dapetin ampunan Allah Subhanahu. Kalau orang malam nisfu Sya'ban enggak dapat ampunan Allah, potensinya besar dia belum siap masuk ke bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan ilmu Allah kasih bermanfaat. اللهم اغفرنا في زمرة أهل الفيض التجاري وحدنا بمدد ختم الأولياء الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة